Momentum Lebaran dan cuti bersama kemarin ini betul-betul berdampak begitu ya kepada roda perekonomian Indonesia tadi dengan konsumsi masyarakat ataupun juga dengan roda perekonomian yang berputar begitu disebutkan hingga mencapai 300 triliun rupiah. Tapi mungkin perhitungan pastinya dari Kemenparekraf seperti apa dan di satu sisi apa alasan dibalik Kemenparekraf menyebutkan angka yang begitu besar ini berputar begitu dalam periode Lebaran kemarin, seperti apa Bu Desi? Baik, jadi Mbak Syarifah, bahwa perputaran ekonomi di sektor parekraf ini sendiri tentunya meningkat dan kita proyeksikan setelah Lebaran ini atau pada momen Lebaran ini melebihi dari momen Lebaran di tahun 2023. Hal ini tentu didorong oleh dua hal atau dua faktor yang kita lihat dari peningkatan pergerakan itu sendiri dan juga dari peningkatan konsumsi masyarakat. Nah, di mana kita mengacu kepada apa yang sudah dijadikan survei dari Kemenhub, bahwa prediksi pergerakan masyarakat di tahun ini meningkat sebanyak 56,38% dibandingkan tahun kemarin, dan pergerakan ini tidak hanya untuk pulang kampung, tapi juga berpotensi untuk perjalanan wisata. Selain itu juga prediksi dari peningkatan konsumsi masyarakat ini atau faktor yang kedua adalah dimaknai dari naiknya jumlah kebutuhan uang tunai, kemudian juga adanya bansos dan bantuan langsung tunai di awal tahun yang sudah diberikan, dan juga pemberian THR 100% bagi ASN dan juga pensiunan. Nah, selain itu kondisi perekonomian yang kita juga semakin stabil di faktor periode libur yang lebih panjang tahun ini menjadi pemantik bagi bergulirnya roda perekonomian yang lebih masif. Sehingga tentunya optimisme dari perputaran atau pergerakan ekonomi ini meningkat sehingga kurang lebih tadi 240 sampai 300 triliun, demikian. Baik, untuk sumbangan dari tadi angka yang disebutkan begitu terhadap perekonomian nasional sendiri disebutkan di angka 5% begitu ya. Anda sendiri melihat hal ini seperti apa dan mungkin ketika kita lakukan evaluasi lagi lebih lanjut begitu berdasarkan mungkin subsektor yang mendorong tadi konsumsi masyarakat ini seperti apa, Bu Desi? Baik. Bukan 5%, tapi kenaikannya adalah 56,38% untuk jumlahnya ya, untuk pergerakannya. Dan kita bisa melihat bahwa di momen liburan ini, apa sih yang menjadi dampak pariwisata terhadap dunia pariwisata dan ekonomi kreatif ini sendiri? Tentunya momen liburan yang panjang ini mendorong masyarakat melakukan perjalanan wisata, yang mana ketika melakukan perjalanan mudik ini juga salah satu destinasi wisata atau destinasi wisata menjadi salah satu tujuan dari umumnya bagi para pemudik di dalam wilayah di mana tempat mereka lakukan perjalanan mudik ini sendiri. Ada 3 komponen besar yang dilakukan sebagai pengeluaran wisatawan Nusantara selama berwisata di libur Lebaran ini adalah akomodasi, makan minum, dan juga transportasi. Dan pengeluaran dari ketiga komponen ini kurang lebih akan setara dengan 60% dari total pengeluaran wisatawan itu sendiri. Nah, tidak hanya pengelola destinasi wisata yang dalam hal ini merasakan peningkatan, tapi juga pelaku usaha akomodasi dan makan minum juga terdampak dengan sangat baik dan besar dari pergerakan wisatawan Nusantara di libur Lebaran tahun ini. Nah, tentunya subsektor ekonomi kreatif yang sangat terdampak dengan baik adalah subsektor kuliner, fashion, dan juga kria. Kita tahu bahwa kalau saat Lebaran banyak orang beli berbagai keperluan, antara lain belanja untuk baju baru, kemudian mungkin juga aksesoris dan makanan khas daerah sebagai oleh-oleh. Nah, ini menjadikan subsektor ekonomi kreatif seperti kuliner, fashion, dan kria menjadi primadona dalam perjalanan mudik di Lebaran tahun ini. Oke, baik. Berdasarkan penilaian dari Kemenparekraf begitu tadi kan disebutkan juga bahwa konsumsi masyarakat meningkat, kemudian juga ini bisa menggerakkan roda perekonomian, tadi juga subsektor terdampak positif juga cukup banyak begitu. Tapi mungkin ketika kita lihat dari sisi destinasi di tempat masyarakat ini mengeluarkan uangnya ataupun juga melakukan konsumsinya begitu, apakah memang sudah terlihat cukup merata atau justru memang masih berfokus kepada sejumlah titik ataupun juga sejumlah destinasi saja, Bu Desi? Baik, kalau kita melihat dari apa yang dilakukan oleh para pemudik kali ini, tentu destinasi-destinasi wisata yang masih populer adalah berada di Pulau Jawa. Jadi pergerakan ini masih berjalan, yang besar adalah di daerah-daerah di Pulau Jawa, di mana Jawa Timur menjadi salah satu tujuan utama.
kemudian juga Jawa Barat, dan juga khusus untuk pemudik ini sebenarnya kami lakukan di 5 provinsi untuk survei atau observasi ini sesuai dari destinasi utama perjalanan mudik berdasarkan survei dari Kemenhub. Jadi kami berkolaborasi dan kami melihat di sini di daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi 5 destinasi utama dalam perjalanan mudik kali ini. Kelima provinsi ini memastikan juga kesiapan kondisi, kemudian juga kita melihat beberapa hal di dalam hal ini yang merupakan kita lihat destinasi menjadi tren untuk perjalanan mudik kali ini. Kita melihat bahwa berdasarkan hasil survei yang kami lakukan, selain destinasi wisata alam, pusat kuliner, serta taman rekreasi, ternyata wisatawan Nusantara atau para pemudik ini juga memilih mengunjungi pusat perbelanjaan ataupun mal yang berada di dekat tempat tinggal ataupun tempat tinggal keluarganya di mana mereka mudik. Nah, ini saat perjalanan masyarakat di libur Lebaran ini, mayoritas kita tahu menggunakan kendaraan pribadi melalui jalur darat, sehingga road trip tourism banyak dilakukan oleh masyarakat, dan keuntungan ini tentu menjadi kemudahan dalam menuju destinasi intraprovinsi tujuan mudik dan mampir ke destinasi wisata yang berada di jalur perjalanan mudik dan juga di arus balik. Demikian Mbak Syarifah.